Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebangsa dan sebaik-baiknya setanah dan air, seadil-adilnya, sedunia yang nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kini dirimu dengan saya, pernyataan bebas yang dijamin konstitusi. serta berbakti Kalau beda kepada jangan baper, nusa. kalau baper jangan sama, kalau sama jangan beda. Karena kita tidak membela Halo, siapa. selamat tahun baru 2025 para sanak kadang, para penggiat dan para pejuang sidang dewan, para majelis taklim, para jemaah Facebook ya, para jemaah YouTube yang memuliakan kemuliaan sejati doang dan bukannya yang loyang peyang bergoyang-goyang. Pada akhir tahun 2024 lalu ditutup dengan prestasi nama Joko Widodo sebagai finalis nominator pemimpin dunia yang masuk dalam daftar tokoh terkorup paling korup oleh OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Namun sebelum membahas OCCRP itu, saya ingin ajak Anda berkeliling di sekitar lingkungan Anda. Apakah harga gas, minyak goreng, sayuran, telur naik atau tidak naik? Persoalan yang sederhana untuk melihat bagaimana Prabowo berjanji bahwa kenaikan PPN 12% hanya untuk produk barang mewah, tidak termasuk sembako, tidak untuk rakyat kecil. Kalau Cak Imin masih ngotot bahwa keputusan PPN 12% itu bukti komitmen Presiden kepada rakyat kecil, ya biarlah dia yang ngomong seperti biasanya. Prabowo dalam pusaran persoalan ekonomi kita hari ini tetap berkukuh patuh pada keputusan menaikkan PPN menjadi 12%. Banyak pihak, para ahli ekonomi, bahkan LHKP Muhammadiyah pun sudah mengingatkan langkah tidak tepat itu. PBNU mempersoalkan sekolah Ramadan besok itu libur penuh atau tidak. Jangan tanya, ini ormas agama. Beberapa negara seperti Jepang, Jerman, dan Spanyol gagal ketika menerapkan kebijakan serupa, menaikkan PPN. Tapi Prabowo mengatakan kenaikan itu hanya untuk barang mewah, seperti misal berkait pesawat jet pribadi atau misal rumah seharga 30 miliar. Bukan untuk lembaga kesehatan, pendidikan, dan sembako. Tapi mengapa harga telur, sayuran, bahkan bawang merah pun meroket? Sejak isu soal kenaikan PPN bertahap itu muncul November 2024. Kemarin membeli kopi Lampung produk home industry dari semula harga Rp7.000 kini Rp13.000 untuk 250 gram. Penjelasannya gampang karena pemerintah tidak pernah hadir dalam situasi kemasyarakatan dalam sistem pasar bebas. Pemerintah hanya pemegang regulator tetapi tidak punya kemampuan kontrol. Tak ada kontrol atau pengawasan dalam pasar bebas itu persoalannya. Mata rantai industri punya mekanisme sendiri, yaitu berdampak pada produk-produk yang dalam UU dijamin tak akan terkena kenaikan pajak. Sementara logika pasar di Indonesia akan membebankan kenaikan pajak kepada konsumen, kenaikan pajak berantai dari masing-masing produk itu. Anda yang bukan kelas menengah, jika punya pekerjaan dan penghasilan pas-pasan pun, mungkin masih bisa bertahan, tapi mereka yang berkait dengan pasar ekuin, ekonomi, keuangan, dan industri bisa terpental dalam mata rantai itu. Apalagi jika ini menyangkut mayoritas pedagang kelas yutun, mandiri, dan tradisional. Antara lain, ancaman seriusnya kemampuan produksi menurun karena kemampuan investasi perlahan tergerus. Dalam hal menjaga pasar bebas dan public service, itulah masalahnya. Dan mari masuk ke soal laporan OCCRP itu.
Ini sebuah organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia, sebuah lembaga independen yang akhir tahun ini merilis Person of the Year untuk kejahatan terorganisasi dan korup. Ada 6 besar finalis kategori itu, di mana Presiden Indonesia 2019-2024 termasuk juaranya mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Yang menggelikan tanggapan Joko Widodo, dengan naif dikatakan yang dikorupsi apa, ya dibuktikan saja apa. Saya tidak tahu siapa yang culun, wartawan yang menanya atau yang menjawab. Jawaban itu tentu saja STD, persis jawaban semua orang koruptor yang dipersepsikan korupsi. Mana ada pelaku kejahatan atau korupsi yang tidak menantang soal bukti. Mengenai laporan OCCRP itu, yang lebih lucu lagi kejengkelan para pendukung Jokowi. Jokowi juga lebih-lebih pendukungnya, antara lain mempertanyakan kredibilitas lembaga internasional itu. Laporan OCCRP tentu sangat merugikan Indonesia, merugikan masa kepemimpinan Prabowo pula. Karena ujian dari laporan itu bukan kepada pembuktian seperti ditantangkan Jokowi, melainkan kepada persepsi yang bukan saja bagi bangsa Indonesia, melainkan pada pelaku usaha, investor, dan kepercayaan dunia. Di situ sebetulnya tujuan dari OCCRP adalah mempromosikan akuntabilitas dengan menyoroti mereka yang dinilai telah melakukan yang paling banyak untuk mendukung korupsi dan kolusi politik yang sering menyertainya. Ini persoalan persepsi, sebagaimana Indonesia oleh CPI, Corruption Perception Index, selalu dalam posisi jeblok. Ini otak atau proksi Amerika, nggak ada hubungannya. Independensi lembaga berkelas internasional tentu pertaruhan kredibilitasnya berat dan berlapis-lapis. Apalagi dengan menyebut siapa atau negara mana saja donaturnya. Kecuali kalau kita benar-benar ingin melecehkan peradaban yang tumbuh dari gagasan-gagasan yang memimpin. Karena kejahatan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kaitan kekuasaan politik adalah musuh bersama dunia. Dipersepsikan sebagai kejahatan kemanusiaan. Ketika kesadaran global untuk tumbuh bersama muncul, Indonesia justru mengabaikan milestone reformasi 98. Indonesia justru berjalan sebaliknya. Hanya dalam waktu seperempat abad setelah 32 tahun kekuasaan Orde Baru Soeharto yang otoriter dan korup, puncak keruwetannya bisa kita lihat dalam Pilpres dan Pilkada serentak 2024. Mengikuti kuliah online soal persepsi dan perilaku KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme tadi, dari Taufikur Rahman Ruki, mantan Ketua KPK periode pertama, saya jadi mengerti mengapa indeks korupsi di Indonesia tidak juga turun, relatif stagnan atau bahkan cenderung memburuk. Dari berbagai praktik dan kinerja KPK, mantan perwira polisi itu menyatakan ada 2 yang bisa menjadi jaminan pemberantasan korupsi di Indonesia berhasil atau tidak, yakni komitmen kepemimpinan yang kuat dari seorang presiden dan ketua Mahkamah Agung. Itu yang tak terlihat dalam persepsi publik, dan dari berbagai kajian akademik, performance Presiden Jokowi dalam 2 periode tidak sangat signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Jika dari banyak kajian akademik yang senada dinihilkan, dianggap penyinyiran belaka, itu hanya makin menjelaskan bagaimana pembelaan kepada tindakan kejahatan menjadi bias karena kepentingan politik. Keinginan untuk memperbaiki citra buruk acap dilakukan secara kontraproduktif.
Salah satu ukuran CPI yang juga menjadi dasar penilaian OCCRP ialah soal kualitas public service. Pemerintah adalah pemegang regulator dengan mesin birokrasi dalam berbagai hal yang berkait perizinan dan yang tidak pernah selesai persoalannya. Dari yang besar hingga persoalan seperti IMB, SIM, bahkan pengurusan KTP dan paspor. Apalagi korupsi adalah posisi gelap dari birokrasi. Kita tahu belum lama lalu dalam acara musik di Jakarta ada 34 polisi yang akhirnya bermasalah secara etik karena melakukan pemerasan kepada warga negara asing. Bayangkan, polisi yang harusnya mengawasi dan memberikan perlindungan kepada warga negara dari manapun. Tapi untuk para mata gelap yang hanya fokus pada perilaku personal idola, tak ada yang tak bisa disangkal, apalagi kecenderungannya seolah masalah itu hanyalah masalah mereka sendiri, tanpa melihat circumstances dan peripheralnya. Maka dalil Mark Twain benar adanya ketika mengatakan lebih mudah membodohi orang daripada meyakinkan bahwa mereka telah dibodohi. Apalagi jika waktu mendengar khotbah moral Aristoteles, ketika uang yang berbicara maka kebenaran pun terdiam. Laporan OCCRP itu sebenarnya bisa menjadi titik balik kita juga tentu bagi Prabowo yang tidak mau berada dalam bayang-bayang kekuasaan sebelumnya untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Cara pandang ini lebih produktif dibanding membela masa lalu yang tak ada hubungannya dengan masa depan. Bukankah slogan Prabowo adalah untuk Indonesia makin maju, bukan hanya Indonesia maju, tapi makin maju? Itu beneran atau omon-omon? Karena kita cinta negeri ini yang rakyatnya masih baperan dan pemimpinnya kelas emperan, elitenya tidak karuan.